Pagi itu, udara Bandung dingin menusuk kulit. Kabut masih menggantung di sepanjang Jalan Cigondewa, pusat grosir kain yang biasanya ramai oleh suara pedagang dan pembeli. Tapi berbeda dengan toko milik Pak Iwan. Toko kecil bernama Tiga Saudara itu tampak sepi. Tirai belum dibuka penuh dan hanya satu lampu neon yang menyala redup di dalamnya. Pak Iwan duduk di kursi plastik biru, memandangi etalase yang berisi gulungan kain polos, katun, wolfish, dan linen. Matanya sayu, wajahnya pucat. Di meja kecil sebelahnya ada 2 gelas kopi hitam yang sudah dingin dan rokok kretek yang hanya tinggal abu. Di seberangnya, Bu Atun, istrinya, tengah menyapu lantai toko. Ia mengenakan daster kuning dan kerudung sederhana. Gerakannya lambat, seperti tanpa semangat. Dari tadi pagi, belum ada satupun pembeli yang mampir. Bahkan karyawan mereka, Randy dan Lia, hanya sibuk mengelap kain-kain yang sebenarnya sudah bersih. "Mas," kata Bu Atun pelan. "Bulan depan kontrakan toko naik lagi," katanya. 4 juta. Belum listrik, belum bayar karyawan. Pak Iwan hanya mengangguk. Napasnya berat, tangannya menggenggam kertas nota yang penuh angka-angka merah. Sudah hampir 3 bulan tokonya nyaris tak menghasilkan apa-apa. Utang ke distributor makin menumpuk, sementara toko-toko di sekitar mereka makin ramai. Yang paling ramai adalah toko di seberang, milik Pak Sigit. Toko Pak Sigit baru buka 1 tahun, tapi langsung mencuri perhatian. Gedungnya 2 lantai, full AC, ada kasir digital, dan pelayanannya cepat. Anak-anak muda suka belanja di sana karena tokonya modern. Bahkan sekarang punya akun TikTok jualan live setiap sore. Dulu, Pak Sigit hanya pedagang kecil di pasar. Bahkan sempat minta diajari Pak Iwan cara mencari distributor kain murah. Tapi sekarang, dia sudah punya 3 cabang dan pelanggan Pak Iwan satu persatu pindah ke sana. "Aku nggak ngerti, Tun," gumam Pak Iwan. "Kenapa dia bisa naik secepat itu? Sedangkan kita malah makin jatuh." Bu Atun mendekat dan duduk di sebelahnya. Ia menepuk tangan suaminya dengan lembut. "Rezeki mah nggak kemana, Mas. Sabar aja. Allah pasti kasih jalan." Tapi wajah Pak Iwan tetap muram. Matanya memandang kosong keluar jendela, menatap toko Pak Sigit yang siang itu penuh pembeli. Ada ironi di sana. Toko kecilnya dulu tempat banyak orang bergantung. Tapi sekarang, perlahan-lahan seperti bangunan kosong yang menunggu mati. Hari itu, toko tetap buka sampai maghrib. Tapi sepanjang hari hanya ada 2 orang yang datang. 1 tukang antar paket dan 1 pelanggan lama yang cuma beli 1 meter kain. Malamnya setelah Randy dan Lia pulang, Pak Iwan duduk sendiri di gudang. Ia membuka buku catatan keuangan dan menghitung ulang, berharap ada kesalahan hitung. Tapi kenyataannya tetap sama, minus. Utang. Mandek tiba-tiba, dari balik rak kain, terdengar suara langkah kaki. Pelan, lalu berhenti. Pak Iwan mendongak, mengira itu Bu Atun. Tapi tidak ada siapa-siapa, lampu gudang sedikit redup. Bau apek kain lama tercium kuat. Lalu suara itu terdengar lagi. Seperti langkah sandal menyeret di lantai semen. Pak Iwan berdiri pelan, tubuhnya tegang. "Atun," panggilnya. Tak ada jawaban. Langkah itu kini berpindah, seolah mengelilingi tumpukan kain. Pelan tapi jelas. Pak Iwan meraih senter dari meja, menyalakannya, dan mengarahkan cahaya ke arah sumber suara. Kosong. Hanya kain gulungan tua dan mesin jahit yang sudah lama tak dipakai. Ia menarik napas dalam dan hendak kembali ke meja saat tiba-tiba mesin jahit tua itu bergetar sendiri. Jarumnya bergerak naik turun, mengeluarkan bunyi cet-cet-cet meski tak ada listrik. Pak Iwan terkejut, tubuhnya membeku. Tapi sebelum ia bisa bergerak, suara itu berhenti. Mesin kembali diam. Dan dari belakangnya terdengar bisikan sangat pelan, nyaris seperti desahan. "Kalau mau ramai, ada jalannya." Pak Iwan menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan panjang tubuhnya sendiri yang terpancar dari senter, bergoyang pelan di dinding. Setelah kejadian di gudang malam itu, Pak Iwan sulit tidur. Ia tidak cerita apa-apa ke Bu Atun, hanya bilang kalau kecapekan. Tapi dalam hati, ada rasa takut yang menempel seperti bayangan. Ia yakin suara yang membisikkan, "Kalau mau ramai, ada jalannya."
Itu bukan hal biasa. Hari-hari berikutnya, suasana di toko makin aneh. Mesin jahit tua yang seharusnya rusak kadang bergerak sendiri. Kain-kain tua berpindah tempat tanpa ada yang menyentuh. Bahkan Randy, salah satu karyawan, mengeluh kalau sering merasa diikuti saat ambil stok di gudang. "Pak, tadi saya dengar kayak ada yang manggil, tapi pas saya lihat, kosong," katanya dengan wajah pucat. Pak Iwan hanya tersenyum tipis. "Ah, paling tikus atau angin, Ren. Jangan terlalu dipikirin." Tapi hatinya sendiri tahu, itu bukan angin. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Bandung, Pak Iwan memutuskan untuk pulang lebih malam dari biasanya. Ia bilang ke Bu Atun mau beresin laporan stok, padahal ia ingin memeriksa gudang sendirian. Dengan senter di tangan, ia membuka pintu gudang. Bau lembab langsung menyambut. Ia berjalan pelan, menyusuri tumpukan kain yang ditumpuk seperti tembok kecil. Mesin jahit tua itu masih ada di sudut, diam seperti biasa. Namun saat Pak Iwan melangkah mendekat, lampu senter tiba-tiba padam. Gelap total. Hujan di luar terdengar semakin deras. Dan dari kegelapan terdengar langkah kaki. Pelan, berat, menyeret. "Pak." Iwan mundur satu langkah, napasnya mulai tidak teratur. "Siapa itu?" Tanyanya, suaranya nyaris bergetar. Tiba-tiba cahaya samar muncul dari sudut ruangan. Bukan dari senter, tapi seperti api kecil berwarna biru. Dari cahaya itu muncul seorang pria tua berjubah hitam. Kulitnya keriput seperti kayu lapuk, matanya merah menyala. "Jangan takut, Wan," katanya. Suaranya dalam, berat, seperti bergema. Pak Iwan tidak bisa bergerak, kaki dan mulutnya seperti terkunci. "Aku datang karena kau memanggilku," lanjut pria itu. "Kau ingin toko ini kembali ramai, bukan?" Pak Iwan mengangguk perlahan, matanya masih lekat menatap sosok menyeramkan di hadapannya. "Tapi, siapa Bapak?" "Aku ini orang lama di tempat ini. Dulu juga pernah dagang seperti kau. Tapi dunia ini kejam. Kalau ingin bertahan, kau harus pintar cari jalan cepat." "Pak," Iwan mulai bisa bicara, walau masih gemetar. "Jalan cepat. Maksudnya?" Pria itu tersenyum, senyum yang tidak membawa kehangatan sama sekali. Senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. "Ada cara agar tokomu selalu didatangi pembeli. Stokmu laku keras, uang mengalir deras. Tapi, semua ada harganya." "Pak," Iwan terdiam. "Apa yang harus saya bayar?" tanyanya. Setengah tidak percaya ia benar-benar bertanya itu. "Hanya sedikit nyawa dari orang-orang yang tak kau perlukan." Pak Iwan melangkah mundur. "Nyawa? Ya. Tumbal. Kau pilih siapa?" "Aku hanya menjemput," jawab pria itu dengan nada tenang seolah itu hal biasa. "Tidak. Itu dosa besar," ujar Pak Iwan. Mulai tersadar, pria itu mendekat. Wajahnya kini sangat dekat. Dan dari mulutnya keluar bau busuk seperti daging busuk yang dibakar. "Kau pikir mereka peduli? Dunia tak peduli pada orang seperti kita. Kalau kau terus begini, bulan depan kau gulung tikar. Istrimu susah, anakmu kelaparan. Apa kau siap lihat mereka sengsara?" Pak Iwan tak menjawab. Hatinya kacau. Suara itu menyusup ke dalam logikanya, membuatnya merasa bahwa pengorbanan kecil demi masa depan adalah hal yang wajar. "Pilih satu saja untuk awal," bisik pria itu. "Kau bisa mulai dari karyawanmu yang paling lemah." Pak Iwan hanya diam, matanya kosong. Tiba-tiba suara kilat membelah malam. Pria itu menghilang dalam sekejap seolah tersedot ke dalam kegelapan. Senter di tangan Pak Iwan menyala kembali dan semuanya kembali normal. Gudang sepi. Mesin jahit diam, tapi hati Pak Iwan tidak lagi sama. Keesokan paginya Pak Iwan duduk di depan toko seperti biasa. Randy datang sambil tersenyum, menyapa ramah seperti biasanya. Tapi Pak Iwan hanya diam. Pandangannya tajam menatap anak muda itu. Di benaknya hanya satu pertanyaan yang terus berputar. Apa benar satu nyawa cukup untuk menyelamatkan segalanya? Hari itu langit Bandung mendung sejak pagi. Awan gelap menggantung rendah seolah ingin menyampaikan sesuatu. Tapi toko Tiga Saudara justru terlihat sedikit lebih cerah dari biasanya. Entah kenapa, hari itu dua pembeli datang lebih pagi. Salah, satunya bahkan membeli cukup banyak kain untuk keperluan konveksi. Bu Atun sempat tersenyum.
Alhamdulillah, Mas. Mungkin kita mulai naik lagi ya. Pak Iwan hanya mengangguk pelan. Ia ikut tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Di balik senyum itu pikirannya masih dikuasai perasaan bersalah dan ketakutan. Malam sebelumnya, ia semalaman tak bisa tidur. Perkataan pria misterius itu terus terngiang di kepalanya. Satu tumbal untuk awal. Pilih yang paling lemah. Ia berpikir keras. Tidak mungkin memilih Bu Atun. Tidak mungkin juga dirinya sendiri. Lalu pikirannya mengarah pada dua karyawan, Randy dan Lia. Lia sudah bekerja selama 3 tahun. Rajin, jujur, dan kadang membantu keuangan toko dari kantong sendiri. Tapi Randy, meskipun baik, ia sering datang telat, kadang main HP saat kerja, dan tidak jarang lalai saat menghitung stok. Dan satu hal lain yang membuat keputusan Pak Iwan makin bulat, Randy adalah anak perantauan, tidak punya keluarga di Bandung. Dan seperti bisikan iblis yang memudahkan segalanya, malam itu Pak Iwan berkata dalam hati dia, "Maaf Ren, ini demi keluargaku." 2 hari setelah itu, hari-hari berjalan seperti biasa. Pak Iwan tampak lebih tenang, bahkan mulai lebih rajin membuka toko lebih pagi. Tapi ia diam-diam mulai menyusun rencana. Ia menyuruh Randy membereskan kain-kain lama di gudang. "Sekalian hitung ulang ya, biar kita tahu mana yang bisa didiskon nanti," katanya. Sore harinya, ketika toko hampir tutup dan Bu Atun sedang di dapur menyiapkan teh, Pak Iwan mendekati gudang. Ia membawa kotak kecil yang berisi segenggam tanah merah, beberapa helai rambut, dan selembar kain kafan yang dilipat rapi. Semua barang yang diajarkan oleh pria misterius itu dalam mimpi yang ia alami 2 malam berturut-turut. Saat Randy sedang jongkok menghitung tumpukan kain di sudut gudang, Pak Iwan berdiri di belakangnya dengan tangan gemetar. "Ren," katanya pelan. Randy menoleh. "Iya Pak." Dan saat itu Pak Iwan membisikkan sesuatu dalam bahasa yang bahkan dia sendiri tidak sepenuhnya pahami. Seperti mantra, lidahnya bergerak sendiri. Seketika, lampu di gudang padam, gubrak. Tumpukan kain tinggi roboh menimpa Randy. Tapi anehnya, suara jeritan tak terdengar. Pak Iwan buru-buru menyalakan senter dan di hadapannya, Randy sudah tidak bergerak. Tubuhnya tertindih kain, lehernya tertekuk aneh. Matanya terbuka, kosong, tanpa nyawa. Pak Iwan mundur 2 langkah. Nafasnya tercekat, tangannya gemetar hebat. Tapi ia tahu, semua ini sudah ia pilih. Dengan cepat, ia menyeret tubuh Randy ke dalam ruang penyimpanan paling belakang, lalu menguncinya. Ia berniat menguburkannya malam itu juga di tempat pembuangan kain bekas di belakang toko. Tapi sebelum ia pergi, sesuatu membuatnya membeku. Tawa kecil terdengar. Lirih, tapi jelas. Tawa itu datang dari dalam tumpukan kain. Tertahan, seperti suara anak kecil yang sedang bermain petak umpet. Pak Iwan tidak berani mencari sumbernya. Ia langsung mematikan senter dan keluar dari gudang, kunci pintu, dan duduk di luar toko sambil menyembunyikan tangis. Esok paginya toko Pak Iwan penuh pembeli. Luar biasa ramai. Bahkan orang yang belum pernah ke toko itu pun mampir. Banyak yang bilang, "Saya nggak sengaja lewat, tapi tiba-tiba pengen belanja di sini." Lia sampai kewalahan melayani, sementara Bu Atun terheran-heran. "Mas, ini seperti mimpi," katanya, sambil tersenyum bahagia. Tapi Pak Iwan hanya diam. Peluh dingin mengalir di pelipisnya. Dan malam harinya, saat toko ditutup dan semua orang sudah pulang, Pak Iwan kembali ke gudang untuk memastikan tubuh Randy masih di tempat. Tapi saat ia buka pintu, ruangan kosong. Tidak ada tubuh, tidak ada kain berserakan, tidak ada darah, hanya satu hal yang tertinggal. Sebuah catatan kertas kecil yang dilipat rapi, diletakkan tepat di atas mesin jahit tua. Dengan tangan gemetar, Pak Iwan membuka lipatan kertas itu. Isinya hanya satu kalimat pendek, ditulis dengan tinta merah. "Tumbal diterima, kau akan dapat lebih jika kau beri lebih." Sejak hari Randy menghilang, toko 3 saudara seperti dilahirkan kembali. Dalam seminggu, pendapatan mereka melesat tajam. Setiap hari ada saja pembeli yang datang. Bahkan ada yang membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
Bu Atun sampai tak berhenti bersyukur. "Mas, aku sampai bingung. Rezeki dari mana nih banyak banget? Laris kayak gini mah dulu aja waktu awal-awal buka toko." Pak Iwan hanya tersenyum, meski hatinya tidak setenang itu. Wajahnya makin pucat, tidurnya makin sedikit. Dan yang paling parah, sejak malam Randy dikorbankan, Pak Iwan selalu merasa diawasi. Malam pertama setelah kejadian, saat ia tidur di kamar, terdengar suara langkah kaki dari gudang. Padahal semua sudah terkunci, ia coba abaikan. Tapi langkah itu muncul lagi malam berikutnya, kali ini disertai suara mesin jahit yang berputar sendiri, cepat dan kasar. "Pak, Mas Iwan, dengar nggak barusan?" tanya Bu Atun suatu malam. "Kayak ada yang jatuhin kain ya?" Pak Iwan berpura-pura tertidur. Ia takut harus menjelaskan. Yang lebih mengganggu adalah mimpi-mimpi. Setiap malam, ia bermimpi berada di toko, sendirian. Rak-rak kain menjulang tinggi seperti tembok penjara. Dan di ujung gang toko yang gelap, selalu ada sosok Randy berdiri. Mukanya pucat, matanya hitam legam. Ia hanya berdiri, menatap, tak pernah bicara. Tapi kehadirannya membuat dada Pak Iwan sesak, seperti dicekik. Mimpi itu berulang, hampir setiap malam, sampai-sampai Pak Iwan takut untuk tidur. Suatu malam, Pak Iwan terbangun dengan napas terengah. Jam menunjukkan pukul 2.48 pagi. Di luar, hujan turun deras. Ia turun ke lantai bawah untuk mengambil air minum, mencoba menenangkan diri. Namun saat melewati ruang depan toko, lampu gudang menyala sendiri. Pak Iwan mematung. "Gak mungkin," bisiknya. Ia tahu pasti sudah mematikan semuanya sebelum naik ke atas. Perlahan, ia melangkah ke arah pintu gudang. Jantungnya berdebar kencang. Tangannya menggenggam gagang pintu, dingin seperti es. Ketika pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Tapi lampu menyala terang dan mesin jahit tua itu yang seharusnya rusak bergerak sendiri. Jarumnya naik turun cepat, seperti dijalankan oleh tangan tak kasat mata. Pak Iwan hampir menutup pintu dan kabur, tapi sebuah suara menghentikannya. "Pak!" Suara itu sangat jelas, lirih, pelan, tapi menyayat hati. Pak Iwan menoleh ke arah tumpukan kain tua di pojok ruangan. Dari balik celah gulungan kain, sepasang mata merah menatapnya. "Kenapa saya, Pak?" "Saya cuma mau kerja." Pak Iwan jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengucur dari pelipis. Ia menunduk, tidak sanggup melihat. Saat ia mendongak lagi, mata itu sudah hilang. Mesin jahit berhenti. Gudang kembali senyap. Ia langsung lari keluar, menutup pintu, dan terkunci dari luar. Malam itu, ia tidur di sofa ruang tamu sambil memeluk sajadah. Keesokan paginya, Lia datang dengan wajah panik. "Pak, maaf ya. Saya nggak enak ngomong, tapi saya mimpi aneh banget." Pak Iwan menatapnya, tegang. "Mimpi apa?" "Mimpi Randy, Pak. Dia duduk di dalam gudang. Bajunya kotor, badannya luka. Tapi dia cuma nangis, terus bilang, kenapa saya? Saya sampai kebangun dan nggak bisa tidur." Pak Iwan terdiam, lidahnya keluh. Tapi Lia belum selesai. Dan anehnya lagi, pagi ini saya buka gudang, Pak, dan nemu ini. Lia menyerahkan sebuah benda kecil. Itu adalah ID card karyawan milik Randy. Kartu yang dipakai di bajunya, yang seharusnya hilang bersama jasadnya. Pak Iwan menahan napas. Tubuhnya lemas. Ambil dari mana ini?" "Dari bawah mesin jahit, Pak. Padahal mesin itu udah lama nggak kita sentuh kan?" Pak Iwan tak bisa menjawab. Pandangannya kosong. Dadanya sesak. Malam harinya, Pak Iwan kembali didatangi dalam mimpi oleh pria berjubah hitam. Kali ini pria itu duduk di kursi toko, seperti pembeli biasa, sambil memainkan gunting besar. "Sudah mulai berat, ya?" katanya sambil tersenyum licik. "Itu biasa, setiap tumbal akan menagih." Pak Iwan marah. "Kau bilang semuanya akan lancar." Pria itu terkekeh. "Dan memang lancar, bukan? Uang datang, toko hidup, kau hanya harus bayar sisanya." "Apa maksudmu?" "Sisanya?" tanya Pak Iwan tajam. Pria itu mendekat. Wajahnya berubah, perlahan menyerupai wajah Randy, lalu wajah Lia, lalu Bu Atun. "Kau sudah buka jalan, Wan. Kau tidak bisa menutupnya lagi."
Kalau tidak diberi tumbal baru, maka akan diambil yang terdekat. Pak Iwan terbangun dengan jeritan. Tubuhnya basah oleh keringat. Dan dari luar kamar terdengar suara Bu Atun yang terbangun. "Mas, kenapa teriak? Mas, Mas!" Pak Iwan memeluk istrinya erat, tak berkata apa-apa. Tapi dalam hatinya, ketakutan paling besar mulai tumbuh. Apa tumbal selanjutnya adalah istrinya sendiri? Sudah 2 minggu sejak Randy menghilang, dan sejak itu juga Pak Iwan tak pernah merasa tenang. Meskipun toko makin ramai dan omset terus naik, setiap malam seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Malam-malamnya dipenuhi bisikan, bayangan, dan mimpi-mimpi aneh. Kadang suara Randy memanggil namanya. Kadang ada suara anak kecil tertawa di lorong toko. Bahkan pernah sekali Pak Iwan merasa seseorang menatap dari cermin saat ia mencuci muka, padahal di belakangnya tidak ada siapa-siapa. Dan yang paling mengganggu, Bu Atun mulai sering sakit. Awalnya hanya batuk dan lemas, lalu sering mimisan di pagi hari. Kadang tubuhnya panas tanpa sebab. Dokter bilang hanya kelelahan, tapi Pak Iwan tahu ini bukan sakit biasa. Apalagi saat Bu Atun berkata dengan mata sayu, "Aku mimpi aneh, Mas. Ada tangan hitam narik aku dari dalam kamar. Terus aku lihat kamu cuma berdiri, tapi mukamu bukan kamu." Pak Iwan pura-pura tertawa. "Paling karena kamu kecapekan. Tidurmu kurang." Tapi di dalam hati, ia mulai sadar. Tumbal belum selesai. Dan kini giliran orang yang paling ia cintai. Pagi itu, suasana toko lebih sepi dari biasanya. Meski masih ada pelanggan yang datang, tidak seramai beberapa hari terakhir. Lia juga terlihat murung. Pak Iwan mencoba menyibukkan diri, tapi pikirannya terus kembali ke mimpi-mimpi buruk dan keadaan Bu Atun yang makin lemah. Sampai siang hari, saat Lia menghampiri Pak Iwan dengan wajah serius. "Pak, saya mau izin bicara." "Sebentar." Pak Iwan mengangguk. Mereka duduk di sudut toko, agak jauh dari pembeli. Lia membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah benda. Sebuah kain kecil yang dililit benang merah dengan bekas darah di tengahnya. "Saya nemu ini di bawah meja kasir, Pak. 2 hari yang lalu," kata Lia pelan. "Awalnya saya kira sampah, tapi baunya amis banget. Dan waktu saya sentuh, tiba-tiba kepala saya pusing. Malamnya saya mimpi Randy lagi duduk di toko. Mukanya penuh darah." Pak Iwan menelan ludah. Kain itu sangat mirip dengan yang ia pakai saat melakukan ritual dulu. Lia melanjutkan, "Maaf, Pak. Saya nggak nuduh, tapi saya merasa ada yang aneh di toko ini. Setelah Randy hilang, semuanya berubah." Hari-hari setelah pembicaraan dengan Lia, Pak Iwan merasa seperti sedang berjalan di ujung jurang. Setiap detik seperti dihantui rasa bersalah, rasa takut, dan ketidakpastian. Toko memang masih ramai, tapi tatapan mata Lia berubah. Ia tidak lagi banyak bicara seperti dulu. Setiap Pak Iwan datang, gadis itu hanya menyapa sekadarnya, lalu buru-buru menghindar. Sementara itu, kondisi Bu Atun semakin memburuk. Tidurnya gelisah, tubuhnya lemas, dan sering sekali terbangun di tengah malam dengan napas memburu. Suatu malam, Pak Iwan terbangun karena mendengar suara jeritan dari kamar mandi. Ia langsung bangkit dan mendobrak pintu dan mendapati Bu Atun terduduk di pojok kamar mandi, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Ada yang pegang leher aku, Mas. Ada tangan dari dalam cermin," isaknya. Pak Iwan memeluk istrinya erat. Matanya mulai berkaca-kaca. Dalam hatinya ia tahu, ini bukan halusinasi. Tumbal berikutnya mulai ditagih. Paginya Lia tidak masuk kerja. Ia hanya mengirim pesan singkat. "Pak Iwan, saya izin beberapa hari. Saya merasa tidak enak dan banyak mimpi buruk soal toko. Maaf ya, Pak." Pak Iwan membacanya sambil duduk di kursi toko. Dadanya sesak. Hari itu toko terasa lebih sunyi. Bahkan, pembeli hanya datang 1-2 dan tidak lama. Pak Iwan tahu ini bukan sekadar sepi, ini adalah peringatan. Dan malam itu, semua berubah. Sekitar pukul 1 sonlau dini hari, suara aneh membangunkan Pak Iwan dari tidurnya. Bukan suara dari luar rumah, melainkan dari dalam toko. Suara mesin jahit. Tapi kali ini bukan satu, ada 3 suara mesin jahit. Bekerja bersamaan, cepat, kasar, dan ada suara kain diseret
Dengan jantung berdegup keras, Pak Iwan bangkit perlahan, membuka pintu kamar dan menyusuri lorong menuju ruang toko. Lampu semua padam. Tapi dari arah gudang ada cahaya temaram. Dan suara-suara itu makin jelas. Pak Iwan menelan ludah, tangan gemetar memegang gagang pintu gudang. Saat dibuka, gudang penuh darah. Dindingnya bernoda merah gelap. Tumpukan kain berserakan seperti habis dihantam badai. Dan di tengah ruangan, 3 sosok hitam sedang menjahit sesuatu di atas meja besar. Bukan kain, tubuh manusia. Pak Iwan memekik pelan, kakinya lemas. Ia mengenali wajah yang sedang dijahit itu. Wajah Randy, wajah Lia, dan wajah yang ketiga. Wajah Bu Atun. Mereka dalam posisi telentang, tubuhnya seperti boneka kain yang dirakit. Tapi mata mereka terbuka dan menatap Pak Iwan, memohon sekaligus menyalahkan. Salah satu sosok hitam itu menoleh. Wajahnya tidak berbentuk. Hanya 2 cahaya merah menyala dari tempat seharusnya mata. Ia berkata dengan suara berat dan bergaung, "Kau yang buka pintunya, kau yang harus tutup." Pak Iwan menjerit. Ia mundur, terjatuh, lalu berlari keluar gudang, menutup pintu dengan keras. Namun ketika ia berbalik, Bu Atun berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi bukan karena kesurupan. Dia sudah mati. Tubuhnya berdiri, tapi mulutnya terbuka kaku. Darah menetes dari telinganya. Dan di lehernya ada bekas tangan hitam mencengkeram, seperti yang pernah ia ceritakan dalam mimpinya. Pak Iwan jatuh terduduk, tubuhnya gemetar, tangisnya pecah. "Ampuni aku, Tun. Aku cuma ingin kita sukses. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku salah. Aku salah." Tapi Bu Atun tidak bicara. Ia hanya berdiri di sana. Lalu perlahan tubuhnya jatuh ke lantai, seperti boneka yang benangnya diputus. Esok paginya toko 3 saudara tutup. Tetangga-tetangga bertanya-tanya. Ada yang bilang mereka pergi keluar kota. Ada yang bilang mereka pisah rumah tangga. Namun beberapa hari kemudian, bau busuk tercium dari belakang toko. Dan saat warga mendobrak masuk bersama polisi, mereka menemukan 3 mayat terkubur di bawah lantai gudang. Randy, Lia, dan Bu Atun Pak Iwan hilang. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Tapi sebagian orang bilang, kalau malam-malam mereka melewati toko itu, kadang terdengar suara mesin jahit dari dalam, kadang terdengar isak tangis, kadang juga ada bayangan pria duduk di dalam toko yang gelap, menatap keluar dari balik kaca. Dan pada kaca depan toko itu, seseorang menulis dengan cat merah. Yang membuka pintu tidak bisa menutupnya lagi. 3 bulan telah berlalu sejak tragedi di toko 3 saudara. Warga sekitar mulai terbiasa melewati toko yang kini tak lagi berpenghuni. Rolling door-nya selalu tertutup rapat, kaca depannya ditutupi debu dan jaring laba-laba. Namun toko itu tak pernah benar-benar dilupakan. Setiap orang di sekitar Jalan ABC punya cerita sendiri. Kalau lewat malam-malam suka dengar mesin jahit bunyi sendiri, kata Mang Usep, tukang parkir yang biasa jaga malam. Ada bayangan laki-laki duduk di dalam. Diam aja, ngeliatin, tambah Bu Nani, pemilik warung di seberang toko. Namun yang paling banyak diceritakan orang adalah kisah anak-anak muda iseng yang mencoba masuk toko itu di malam hari. Dan tidak semuanya kembali dengan selamat. Cerita, para penantang malam itu, 3 anak SMA, Raka, Dito, dan Nisa, memutuskan untuk membuktikan bahwa semua cerita tentang toko itu hanyalah mitos. Mereka membawa kamera, senter, dan keberanian sok-sokan. "Ah, masa iya sih cuma karena toko bangkrut jadi dibilang angker?" kata Dito sambil menyalakan rokok. "Udah deh, kita rekam aja dalamnya terus viralin. Siapa tahu dapat endorse," timpal Raka. Dengan congkak, mereka mencongkel gembok toko yang sudah berkarat. Pintu besi terbuka dengan suara nyaring. Krik! Begitu masuk, udara dingin langsung menyambut mereka. Bau apak bercampur dengan sesuatu yang amis, menusuk hidung. "Gila, ini toko apa gudang mayat sih?" Nisa menutup hidung. Mereka berjalan perlahan, menyusuri rak-rak tua yang penuh kain berdebu. Kamera terus merekam. Awalnya,
Hanya suasana gelap dan suara mereka tertawa. Namun saat mereka sampai di ruang belakang, ketiganya membeku. Mesin jahit di pojok gudang bergerak sendiri. Jarumnya naik turun cepat tanpa ada yang menyentuh. Lu nyalain dari tadi ya? Tanya Raka pada Dito. Dito menggeleng, wajahnya mulai pucat. Gak, demi apa gua nggak nyentuh? Apa-apa? Tiba-tiba, lampu ruangan berkedip. Rak kain roboh sendiri. Dari balik tumpukan kain, muncul bayangan hitam, berjalan perlahan ke arah mereka. Bukan satu, tapi 3. Salah satunya, wajahnya rusak, matanya kosong. Raka langsung jatuh terduduk. Itu mirip sama foto yang di artikel berita. Itu mayat. Lia! Dito menjerit, Nisa menangis. Mereka berlari keluar, tak sempat menutup pintu. Kamera jatuh tertinggal di dalam, merekam bayangan terakhir, seorang pria duduk di kursi kasir, mengenakan baju lusuh penuh darah. Ia menatap kamera, lalu tersenyum. Raka dan Nisa berhasil keluar. Dito hilang. Sampai hari ini tak pernah ditemukan. Legenda yang menyebar sejak kejadian itu, toko 3 saudara kembali ramai dibicarakan. Tapi bukan karena dagangannya, tapi karena kutukannya. Beberapa warga mengaku didatangi Pak Iwan dalam mimpi. Ia datang dalam keadaan kotor, dengan mata cekung dan suara parau berkata, "Tolong tutupkan pintunya, aku nggak bisa keluar." Dia nggak berhenti nuntut. Ada juga yang mengatakan, "Jika kamu berdiri tepat di depan kaca toko tengah malam, kamu bisa melihat potongan kepala seorang wanita tergantung di balik tirai gudang." Pemerintah setempat sempat ingin membongkar bangunan toko itu. Tapi setiap kali tim konstruksi datang, selalu saja ada kejadian aneh. Truk mogok tanpa sebab, mandor jatuh dari tangga dan koma. Seorang pekerja melihat bayangan karyawan tua di pojokan, padahal tidak ada siapa-siapa. Akhirnya, proyek dibatalkan. Toko dibiarkan berdiri begitu saja. Diam, kelam, seperti menyimpan rahasia yang menunggu untuk dibuka kembali. Kesaksian terakhir beberapa minggu lalu, seorang ustaz muda lewat malam hari di depan toko itu, usai mengisi pengajian di masjid terdekat. Ia merasa hawa dingin merambat dari dalam toko, dan terdengar suara seperti seseorang berbisik dari balik dinding. Ia berhenti membaca doa perlindungan. Tapi saat ia menoleh ke kaca toko, ada tulisan samar dari dalam yang baru saja terbentuk, seperti digores oleh kuku. Tumbal belum cukup. Setelah kejadian anak-anak SMA yang masuk ke toko 3 saudara, suasana di sekitar Jalan ABC tidak pernah sama. Warga yang biasanya berjualan sampai malam, kini buru-buru pulang sebelum maghrib. Lampu-lampu di sekitar toko sengaja dibiarkan terang, berharap cahaya bisa mengusir kegelapan dari dalam bangunan itu, tapi ada yang tidak bisa diusir oleh cahaya, rasa takut, dan kutukan. Bisnis baru, masalah lama 2 bulan setelah toko dibiarkan terbengkalai, datanglah seorang pengusaha muda bernama Yanto, asal Jakarta. Ia membeli beberapa ruko lama di kawasan itu, termasuk bangunan bekas toko 3 saudara, dengan niat membuka cabang konveksi miliknya. Masa iya ada hantu? Hantu kan cuma ada di film. Lagian, ini lokasi strategis. Dekat pasar ramai. Cocok buat gudang produksi, katanya sambil tertawa ketika ditanya warga sekitar soal sejarah bangunan itu. Warga hanya bisa mengingatkan, tapi Yanto tidak percaya. Tahayul, dan 3 minggu kemudian bangunan direnovasi. Dicat ulang, dipasangi AC, dinding diganti dengan gipsum putih. Gudang belakang yang dulunya tempat kejadian, sekarang dijadikan ruang potong kain. Saat pembukaan, semua terlihat berjalan normal. Karyawan baru pun didatangkan. Ada sekitar 7 orang. Mereka kerja siang malam mengejar target pesanan. Namun dalam waktu 1 minggu, keanehan mulai terjadi. Hari-hari yang tidak biasa. Salah satu karyawan, Wulan, mengeluh sering melihat bayangan orang lewat di depan kaca ruang potong, padahal semua orang sedang di ruangan lain. Lalu mesin potong kain sering menyala sendiri di malam hari, meski sudah dicabut dari listrik. "Kalau malam suka ada suara orang nangis dari ruang belakang, Pak," kata Dani, satpam yang jaga malam.
Saya pikir salah satu karyawan tinggal di situ. Tapi pas saya cek, kosong. Yanto mulai gelisah, tapi ia tetap keras kepala. Udahlah, jangan halu. Fokus kerja aja. Ini tempat usaha, bukan rumah hantu. Namun malam itu, Wulan tidak pernah pulang. Rekan kerjanya terakhir melihat Wulan di toilet belakang. Setelah itu, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ponsel mati. Barang-barangnya masih di meja. Polisi datang menyisir bangunan. Hasilnya nihil. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tapi seorang petugas sempat berbisik pada Yanto. "Pak, waktu saya buka kamar kecil di belakang, saya sempat lihat bercak darah di kaca. Tapi pas saya balik lagi, hilang." Yanto mulai panik, tapi masih menolak untuk menutup tempat usahanya. Ia memilih memasang kamera pengawas di seluruh ruangan, namun justru dari kamera itulah semuanya mulai terungkap. Rekaman yang tak masuk akal. Beberapa hari setelah hilangnya Wulan, Yanto memeriksa rekaman CCTV pada malam hari. Awalnya semua terlihat normal. Para karyawan bekerja, lalu pulang satu persatu. Lalu muncul Wulan, masuk ke toilet. Tapi setelah itu, tidak ada yang keluar. Wulan menghilang begitu saja dari kamera. Tapi anehnya, beberapa menit kemudian, dari toilet yang sama, keluar sosok wanita. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya seperti sobek-sobek, dan kakinya tidak menyentuh lantai, melayang. Sosok itu berdiri diam di tengah ruangan selama 5 menit, menatap lurus ke arah kamera. Dan tepat sebelum rekaman mati, ia mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah Bu Atun. Yanto menjatuhkan laptopnya. Napasnya tercekat. Sejak malam itu, Yanto tidak pernah datang ke tokonya lagi. Ia menghilang dari media sosial, mengabaikan telepon dari stafnya. Karyawan yang tersisa pun satu persatu mengundurkan diri. Mereka tidak sanggup bekerja di tempat yang dihantui. Toko itu kembali kosong, lampunya mati, tirainya diturunkan, dan seperti sebelumnya, mesin jahit kembali berbunyi sendiri di malam hari. Peringatan dari mimpi di luar Bandung. Seorang ustaz yang pernah membantu kasus rumah angker di Tasikmalaya bermimpi didatangi seorang wanita berkerudung. Wajahnya pucat, matanya memohon. Ada yang membuka pintu dari dunia lain, Ustaz. Tapi pintunya belum ditutup. Saat ustaz itu bangun, ia langsung menulis mimpinya di media sosial. Postingan itu viral. Banyak yang menghubungkannya dengan toko 3 Saudara. Dan sejak saat itu, tidak ada satupun orang yang berani menyentuh toko itu lagi. Waktu terus berjalan. Toko 3 Saudara kini telah menjadi bagian dari cerita horor yang beredar di antara warga Bandung. Setiap orang punya versinya sendiri, namun satu hal pasti, tidak ada yang berani mendekat terlalu lama. Mesin jahit yang berbunyi sendiri, suara tangisan di malam hari, dan penampakan wajah-wajah familiar dari masa lalu terus menghantui tempat itu. Tapi di luar semua itu, masih ada satu misteri yang belum terungkap. Siapa yang sebenarnya memberikan pesugihan kepada Pak Iwan? Dan mengapa tumbal masih terus diminta, bahkan setelah Pak Iwan dan keluarganya lenyap? Pengakuan dari lelaki asing suatu malam, seorang lelaki tua datang ke sebuah warung kecil di Jalan Abeci. Ia duduk di pojok, mengenakan jaket kulit lusuh, wajahnya penuh kerutan, dan matanya merah seperti habis menangis. Ia memesan kopi pahit, lalu memandangi toko 3 Saudara yang berdiri sepi di seberang jalan. Namanya Pak Darsa. "Dulu saya yang ngenalin Pak Iwan ke orang itu," katanya pelan. Saat Bu Nani, pemilik warung, duduk untuk melayani. "Orang itu siapa, Pak?" tanya Bu Nani. Penasaran, Pak Darsa menghela napas panjang. Namanya nggak pernah disebut. Tapi saya manggil dia Bapak Tukang Jahit. Dia bukan manusia biasa, dia tinggal di antara dunia. Dia ngasih kekayaan asal ada tumbal. Karyawan pesaing siapa aja, dan kalau tumbalnya berhenti, dia nuntut yang ngasih pintu dibuka. Perjanjian jahat Pak Darsa menceritakan bagaimana dulu ia sendiri pernah menjadi pelaku pesugihan. Ia pernah membuka usaha konveksi kecil, dan saat sepi ia didatangi sosok hitam dalam mimpi. Sosok itu tak punya wajah, hanya membawa jarum besar,
dan kain merah, buka pintunya, dan kemiskinanmu akan dijahit jadi kemakmuran. Katanya saat itu, Pak Darsa tergoda. He said you. Dan sejak saat itu, pesanan datang terus, toko ramai, dan hidupnya membaik. Tapi setelah 3 bulan, anak buahnya mulai celaka satu persatu. Ada yang jatuh dari tangga, ada yang tertimpa kain gulung besar, ada yang tiba-tiba kerasukan, lalu hilang. Saya kabur, saya tinggalkan toko, saya nggak kuat, ucapnya lirih. Dan Pak Iwan, dia datang ke saya, dia pengen sukses juga, saya ceritain semua, tapi saya juga kasih tahu harganya. Dia tetap mau. Kenapa tumbal masih diminta menurut Pak Darsa? Bapak tukang jahit bukan hanya makhluk gaib biasa. Ia adalah penjaga pintu antara 2 dunia. Siapapun yang membuat perjanjian dengannya akan terikat selamanya. Masalahnya begitu satu pintu dibuka, pintu itu akan terus meminta darah. Pintunya nggak bisa ditutup kayak pintu biasa. Dia butuh penjahit. Terakhir, orang yang berani mengorbankan dirinya sendiri secara sadar untuk menutupnya, kata Pak Darsa. Dan belum ada yang mau. Semua orang cuma mau kaya, tapi nggak mau bayar lunas. Bu Nani menelan ludah. Jadi, siapa yang harus menutupnya sekarang? Pak Darsa menatap lurus ke arah toko. Entah. Tapi satu hal yang pasti, selama pintu itu terbuka, siapapun yang masuk bisa jadi tumbal berikutnya. Penutup toko, 3 saudara, sekarang dibiarkan membusuk. Atapnya bocor, catnya mengelupas, dan kaca depannya penuh coretan yang entah dari mana asalnya. Tapi, setiap malam Jumat Kliwon, warga sering melihat bayangan hitam di dalam toko. Kadang duduk di kursi kasir, kadang berdiri di ruang potong kain, kadang menjahit sesuatu yang tak terlihat, dan suara mesin jahit itu selalu berbunyi sepanjang malam. Cepat, pelan, lalu berhenti sejenak. Kemudian terdengar bisikan, siapa tumbal selanjutnya?